Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiatno, kelas ISP Asore. Saya ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Pembangunan Pertanian. Soal yang pertama, apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia? Jawaban saya, permasalahan yang pertama ialah bagaimana caranya mensejahterakan petani. Permasalahan ini sangat umum di berbagai negara, terutama negara berkembang. Karena hal tersebut sangat umum di berbagai negara, terutama negara berkembang. Karena hal tersebut sangat melekat pada pemikiran dan karakter masyarakat yang diakibatkan oleh teknologi pendidikan yang kurang dan lingkungan mereka. Permasalahan yang kedua ialah kurangnya ketersediaan anggaran. Dengan ketersediaan anggaran yang memadai, yaitu untuk perbaikan dan penguatan infrastruktur, pengautan dan pengembangan teknologi pertanian, dan penguatan input-input produksi. Jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka akan menghambat upaya perbaikan pengembangan sektor pertanian. Permasalahan yang ketiga ialah tidak tercapainya sistem koordinasi yang solid dan terstruktur dalam menjalankan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, target yang diinginkan tidak pernah tercapai dengan maksimal. Bahkan yang terjadi adalah terjadi inefisiensi anggaran. Untuk itu, pembangunan pertanian tidak hanya sekedar dipandang sebagai fungsi anggaran dan perencanaan, namun juga harus memperhitungkan manajemen dan pengorganisasian. Dari ketiga permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan dihadapkan pada permasalahan sistem ekonomi atau pasar yang tidak terlalu memihak kepada pertumbuhan dan perkembangan pembangunan pertanian. Akibatnya, sektor pertanian bukan menjadi prioritas sektor utama dalam menopang kemajuan perekonomian dan sumber daya negara, padahal kenyataannya real Indonesia secara geografis sebagai negara agraris, namun yang dikembangkan justru sektor lainnya. Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut? Jawaban saya yaitu perlunya ditujukan pada sumber daya manusia atau SDM agar menciptakan petani yang cerdas, sehingga petani dapat meminimalisir gagal panen dengan informasi yang tepat. Inilah perkembangan IT di mana bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan masalah. Pertanian harus dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan dan dikelola secara modern dengan mengedepankan kesejahteraan petani, bukan sebaliknya. Sektor pertanian dikelola apa adanya dan menjadi sumber eksploitasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Yang kedua, urban sky farm adalah solusi dari masalah lahan pertanian yang semakin berkurang. Konsep ini merupakan inovasi baru yang mengusung sistem perkebunan vertikal. Konsep ini ditawarkan oleh April Design Studio untuk mengadakan lahan hijau di daerah perkotaan. Keuntungan konsep ini adalah produk pertanian dapat langsung dipasarkan ke kota sehingga menghemat biaya distribusi. Urban Sky Farm merupakan konsep perkebunan yang dibangun di sekitaran Seoul, Korea Selatan, di mana daerah tersebut merupakan pusat bisnis dan kota industri bagi Korea Selatan. Yang selanjutnya, teknologi pertanian merupakan hal yang harus dikembangkan dalam pertanian. Teknologi modern hal yang sangat dibutuhkan di tengah fenomena turunnya luas lahan. Tentu teknologi menjadi jawaban yang paling tepat, di mana di perkotaan yang tidak memiliki lahan masih bisa mengembangkan pertanian. Konsep yang sebenarnya muncul adalah dengan perkembangan teknologi dengan
teknologi yang akan dikembangkan. Tidak perlu takut meskipun lahan mulai menyempit, diganti dengan teknologi produktivitas akan meningkat. Selanjutnya di soal ketiga, seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19? Jawaban saya yaitu dari tahun 2011 hingga 2019, kontribusi sektor pertanian rata-rata sebesar 13,25% dan terbesar kedua setelah industri pengolahan. Memasuki tahun 2020, perekonomian nasional mengalami tekanan akibat dampak pandemi corona, yaitu virus COVID-19. Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan bagi perekonomian domestik sehingga pada tahun 2020 perekonomian nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif, yaitu 2,7% YoY dibanding tahun 2019. Meskipun pertumbuhan terkontraksi, PDB sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Kontribusi positif sektor pertanian terhadap PDB di tengah COVID-19 seharusnya berdampak positif juga bagi petani, namun peningkatan kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani tidak sebanding dengan PDB sektor pertanian yang mampu tumbuh di atas 2% dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Dampak lainnya yang mempengaruhi sektor pertanian akibat pandemi COVID-19 yang pertama ialah harga pasar dan pertanian. Ketika adanya pemberlakuan jarak sosial dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan membuat kesulitan sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan meningkat. Yang kedua ialah rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan karena penyaluran logistik pertanian terganggu. Yang ketiga ialah kesehatan petani adalah populasi relatif orang tua dibandingkan dengan populasi pekerja umum. Jika COVID-19 tidak terbendung hingga menembus petani dan dampaknya menimbulkan kapankah masyarakat bawah akan menambah keterpurukan produksi pangan. Yang keempat ialah tenaga kerja pertanian. Petani akan rentan jika infeksi tak terbendung. Yang kelima ialah keselamatan pekerja dan alat pelindung diri. Para peternak kemungkinan sangat rentan karena berbaur dengan kotoran. Yang keenam ialah kerusakan sumber daya pangan karena sayuran dan buah-buahan mudah membusuk. Secara khusus, COVID-19 sangat berdampak pada pertanian daerah. Salah satu dampak COVID-19 ialah pertanian Sumatera Barat. Beberapa wilayah pertanian di Sumatera Barat yang sempat disurvei memang terjadi penurunan pemesanan hasil panen dari pasar yang sangat drastik. Hal ini disebabkan mulai sepinya pasar dan pelanggan. Soal selanjutnya yaitu nomor 4, kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian akibat pandemi? Jawaban saya yaitu yang pertama, meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan membantu para petani kecil. Tunjukkan empati dan berpihakkan kepada petani. Bagaimanapun juga, petani adalah salah satu profesi yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam seperti cuaca maupun dari realisasi pasar. Pedagang-pedagang di pasar induk dan sentra-sentra produksi di pinggiran-pinggiran harus diobservasi dan diajak dialog untuk memecahkan masalah. Itu akan membantu ketahanan fisik dan mental petani menghadapi krisis pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah daerah ikut mendorong pemanfaatan lahan seperti lahan kering dan rawa untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pemanfaatan ini dilakukan supaya pemberdayaan keluarga ataupun
kelompok masyarakat lainnya yang lebih besar untuk budidaya lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Yang ketiga, menyalurkan produksi pertanian dari sentra-sentra produksi di pedesaan ke masyarakat, terutama di perkotaan dan target-target pasar lainnya. Operasi pasar melalui pembelian langsung produk-produk pertanian nampaknya bukan sesuatu yang diharamkan dalam kondisi seperti ini. Tentunya dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Yang keempat yaitu sektor yang terpenting diantaranya adalah sektor transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk pertanian ke pasar. Juga sektor-sektor yang mengangkut input baik bahan baku maupun mesin-mesin atau alat-alat berat yang penting dalam aktivitas produksi pertanian. Sekian, sampai di sini saja jawaban yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.